Baik, baik perkenalkan nama saya Fendika Yudhistira dengan NBI 14624001122. Di sini saya akan pertama-tama di sini saya akan menjelaskan tabel pengujian sistem pakar deteksi burnout. Di sini ada lima ada saya menjelaskan nomor satu dan dua. Di sini ada 5 ciri-ciri burnout di setiap masalah, yaitu ada motivasi tinggi, kelelahan emosional rendah, konsentrasi baik, kualitas tidur baik, performa akademi baik, yaitu burnout rendah. Untuk motivasi menurun, kelelahan emosional sedang, konsentrasi baik, gangguan tidur ringan, performa akademik menurun, yaitu burnout sedang. Nah, di sini kita akan mencobanya di prolog ya. eh ini ya. Nah, ini di sini seperti yang ada di Word, jika motivasi tinggi Y, motivasi menurun N, motivasi saat rendah N, kelelahan emosional rendah Y, kelelahan emosional sedang N, kelelahan emosional tinggi N, konsentrasi baik Y, konsentrasi menurun N, kualitas tidur baik Y, gangguan tidur ringan N, gangguan tidur berat N, performa akademik baik Y, performa akademik menurun N, performa akademik menurun drastis. Di sini harusnya ini apa namanya? Ini diagnosa burnout-nya harusnya rendah. Di sini di sini saya ketik diagnosa burnout X tutup kurung X dan ya ini adalah diagnosa untuk burnout rendah. Dan selanjutnya yang kedua tadi ada motivasi menurun Y, kelelahan emosional sedang Y, konsentrasi baik Y, gangguan tidur ringan Y, performa akademik menurun Y, ya itu berarti burnout sedang. Untuk kita itu kita coba di prolog ini. Nah, jika motivasi menurun Y, terus kelelahan emosional sedang Y, konsentrasi baik Y, terus gangguan tidur ringan Y, performa akademik Y, yaitu di sini pasti hasilnya hasilnya pasti diagnosa sedang, diagnosa burnout sedang. Di sini saya ketik diagnosa burnout X dan nah untuk hasilnya yaitu sedang. Nah, itu aja yang bisa saya jelaskan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adnan Wali Permana dengan NPI 14624001125. Saya dari kelompok 6 dan memiliki tema deteksi dini burnout pada mahasiswa atau dosen. Baik, di sini saya akan mendemokan program yang dihasilkan dari tema tersebut. Ini adalah kode yang sudah dihasilkan dari kelompok kami dan ini rule-nya. Dan tabel di bawah adalah beberapa kasus yang sudah kita coba. Di sini saya akan mencoba kasus 3 dan juga kasus 4 dari kode yang sudah dihasilkan. Baik, di sini ada fakta input yang bisa diubah sesuai kasus uji. Lalu saya akan menjelaskan tentang rule burnout-nya. Di sini saya sudah membuat atau kelompok kami sudah membuat rule burnout untuk burnout rendah. Diagnosa burnout rendah adalah motivasi tinggi, kelelahan emosional rendah, konsentrasi baik, kualitas tidur baik, dan performa akademik baik. Ini dia semuanya. Lalu ada burnout sedang. Ini ada 3, yaitu motivasi menurun, kelelahan emosional sedang, performa akademik menurun, gangguan tidur ringan, yang artinya konsentrasi menurun. Lalu ada yang kedua, motivasi menurun, kelelahan emosional sedang, performa akademik menurun, kualitas tidur baik, yang artinya konsentrasi baik. Ini rule yang ada di sini menghasilkan burnout rendah, rule yang di sini menghasilkan burnout sedang, dan ini juga menghasilkan burnout sedang. Lalu yang ketiga, motivasi menurun, kelelahan emosional sedang, performa akademik menurun, gangguan tidur berat, yang artinya konsentrasi menurun, hasilnya juga burnout sedang. Lalu ada rule burnout tinggi. Diagnosa burnoutnya adalah motivasi sangat rendah, kelelahan emosional tinggi, konsentrasi menurun, gangguan tidur berat, dan performa akademik menurun drastis.
Itu akan menghasilkan burnout ini. Lalu diagnosis burnout misalnya motivasi sangat rendah, kelelahan emosional tinggi, konsentrasi menurun, gangguan tidur ringan, performa teknik menurun drastis. Diagnosa yang dihasilkan adalah burnout ini. Di sini saya akan mencoba kasus kasus uji yang sudah kita buat, yaitu kasus uji nomor 3. Yang pertama adalah motivasi menurun, kelelahan emosional sedang. Kita masukkan ini ya, motivasi menurun dia, kelelahan emosional dua adalah kelelahan emosional sedang dan konsentrasi menurun. Ini sudah saya masukkan kelelahan emosional sedang, sudah saya lihat, konsentrasi menurun sudah saya lihat. Lalu selanjutnya gangguan tidur ringan dan performa akademik menurun. Ini sudah saya input gangguan tidur ringan ya dan performa akademik menurun. Ini sudah cukup. Lalu kita diagnosa burnout yang dihasilkan adalah burnout sedang. Setelah itu saya akan mencoba uji uji tes yang keempat, nomor 4. Yang pertama motivasi menurun, kelelahan emosional sedang. Jadi itu ya, motivasi menurun dan kelelahan emosional sedang. Lalu konsentrasi baik, kita ubah konsentrasi baik menjadi ya, konsentrasi menurun begini. Lalu kualitas tidur baik dan performa akademik menurun. Kita ubah kualitas tidur baik menjadi ya, dan kualitas tidur menurun. Lalu performa akademik menurun. Ini sudah di performa akademik menurun ya. Ya. Lalu kita diagnosa burnout dulu. Lalu yang dihasilkan adalah burnout sedang. Sesuai dengan tabel pengujian sistem pakar deteksi burnout. Yang ketiga tadi ini yang dihasilkan adalah burnout sedang, dan nomor 4 yang dihasilkan adalah burnout sedang. Sekian dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tirau Budi dengan NPI 14624600135. Di sini saya akan melanjutkan apa yang sudah dijelaskan oleh teman saya, yaitu bagian nomor 5 dan nomor 6 seperti kasus burnout sedang. Nah, di sini ada beberapa indikasi ya. Ketika motivasi menurun sama dengan Y, kemudian kelelahan emosional senang sama dengan Y, konsentrasi menurun sama dengan Y, kualitas tidur baik sama dengan Y, performa akademik menurun sama dengan Y, itu semuanya termasuk burnout sedang. Dan yang kedua adalah motivasi menurun sama dengan Y, kelelahan emosional sedang sama dengan Y, konsentrasi menurun sama dengan Y, gangguan tidur kurang sama dengan Y, performa akademik menurun sama dengan Y, termasuk burnout sedang juga. Nah, kita langsung saja untuk lanjut ke prolognya. Nah, baik, di sini ada saya sudah memasukkan fakta input-input yang yang saya jelaskan di awal tadi. Di sini yaitu yang pertama ada motivasi menurun sama dengan Y, kelelahan emosional sedang Y, konsentrasi menurun sama dengan Y, kualitas tidur baik sama dengan Y, performa akademik menurun sama dengan Y. Ketika, ketika kita semua inputkan yang tadi itu, maka output yang harusnya muncul dalam diagnosa burnout ini termasuk burnout sedang yang sudah tertera pada laporan tersebut. Oke, saudara. Nah, ternyata benar X di sini burnout sedang. Jadi, indikasi yang pertama, beberapa indikasi itu tadi ternyata benar bahwasanya diagnosa burnout ketika motivasi menurun Y dan lain-lain itu termasuk burnout sedang. Kemudian yang kedua, nah ini saya sudah siapkan yang kedua tadi, ketika motivasi menurun sama dengan Y, kelelahan emosional sedang sama dengan Y, konsentrasi menurun sama dengan Y, gangguan tidur ringan sama dengan
gangguan tidur berat sama dengan Y, maka oh dan terakhir performa akademik menurun sama dengan Y, maka yang diagnosa burnout X di sini yang keluar harusnya yaitu burnout sedang sama seperti yang saya jelaskan di awal tadi. Coba kita lihat di sini. Baik, ternyata benar sekali di sini bahwasanya nilai X dalam diagnosa burnout tersebut adalah burnout sedang. Sesuai dengan apa yang sudah saya terterakan di awal tadi, bahwasanya fakta input yang pertama, nomor 5 dan nomor 6 tadi, sesuai dengan apa yang sudah dilaporkan ketika saya uji coba di Swiss Prolog ini. Sekian, mungkin dilanjutkan oleh teman saya. Sekian dari saya. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Denny dengan NBI 1462400131. Kami dari kelompok 6. Baik, di sini saya akan melanjutkan sebuah eh, kode prolog dari eh, teman saya di atas. Oke, baik di sini yaitu jika motivasi sangat rendah sama dengan Y, kelelahan emosional tinggi sama dengan Y, konsentrasi menurun sama dengan Y, gangguan tidur berat sama dengan Y, performa akademik menurun sama dengan Y, maka burnout tinggi. Sementara itu, motivasi sangat rendah sama dengan Y, kelelahan emosional sama dengan Y, konsentrasi menurun sama dengan Y, gangguan tidur ringan sama dengan Y, performa akademik menurun gratis sama dengan Y, maka dia bonus tinggi juga. Untuk selanjutnya yaitu jika motivasi menurun sama dengan Y, kelelahan emosional sedang sama dengan Y, konsentrasi baik sama dengan Y, gangguan tidur berat sama dengan Y, performa akademik menurun sama dengan Y, maka dia adalah burnout sedang. Untuk yang terakhir yaitu performa akademik menurun sama dengan Y, kelelahan emosional sama dengan rendah Y, konsentrasi menurun sama dengan Y, gangguan tidur ringan sama dengan Y, performa akademik menurun sama dengan Y, maka tidak terdiagnosis. Oke, baik. Saya akan mencobanya di prolog langsung. Nah, di sini sesuai ketentuan tadi, jika motivasi sangat rendah sama dengan Y, lelah emosional sama dengan Y, konsentrasi menurun sama dengan Y, kualitas tidur berat sama dengan Y, performa akademik menurun berat sama dengan Y, maka diagnosis burnout-nya sama dengan tinggi. Untuk yang selanjutnya, jika motivasi sangat rendah sama dengan Y, kelelahan emosional tinggi sama dengan Y, konsentrasi menurun sama dengan Y, kemudian gangguan tidur ringan sama dengan Y, performa akademik menurun drastis sama dengan Y, maka dapat disimpulkan burnout-nya juga sama dengan burnout tinggi. Untuk yang ke-9, jika motivasi menurun sama dengan Y, kemudian kelelahan emosional sedang sama dengan Y, konsentrasi baik sama dengan Y, kemudian gangguan tidur berat sama dengan Y, kemudian performa akademik menurun sama dengan Y, maka diagnosanya adalah eh, sedang. Untuk yang terakhir yaitu yang ke-10, di sini jika motivasi menurun sama dengan iya, kemudian kelelahan emosional rendah sama dengan iya, konsentrasi menurun sama dengan iya, gangguan tidur ringan sama dengan iya, performa akademik menurun sama dengan iya, maka burnout sama dengan false, yaitu tidak terdiagnosa. Oke, baik. Mungkin cukup sekian dari kami kelompok 6. Mungkin ada yang kurang paham atau kurang mengerti. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mungkin cukup sekian. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.